Das war's, oder? Okay. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Tim. Ia adalah seorang programmer game alias orang yang bekerja sebagai pembuat game. By the way, Tim ini memiliki seorang pacar yang bernama Liv atau Olivia yang bekerja sebagai arsitek. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen alias kumpul kebo. 2 tahun lalu, Liv sempat mengandung anaknya Tim, tapi sayang bayi yang mereka lahirkan tak berumur panjang. Sejak kejadian itu, hubungan Tim dan Liv menjadi agak sedikit renggang. Suatu siang, Liv mengajak Tim pergi makan bareng. Saat baru keluar dari gedung apartemen, mereka langsung ketemu dengan pemilik gedung apartemen tersebut dan pria itu bernama Friedman yang sedang mengawasi proses renovasi gedung. Tapi dari kejauhan terlihat kumpulan asap hitam mengepul ke arah langit dan yang kebakaran adalah sebuah perusahaan yang bernama Epsilon. Dan artinya terjadi kebakaran besar. Tapi karena lokasinya cukup jauh, orang-orang yang ada di komplek itu cuek-cuek aja. Setelah itu, pada malam harinya, Liv mengajak Tim mengenang masa-masa indah mereka ketika awal-awal pacaran dulu, yaitu jalan-jalan pakai mobil carry pink jadul mereka. Saat berada di mobil itu, Liv mengajak Tim untuk traveling ke Paris hari itu juga, sekalian memperbaiki hubungan mereka yang selama ini benar-benar berantakan. Tapi sayang, Tim menolak dengan alasan pekerjaannya jauh lebih penting dari hubungan mereka dan tak bisa ditinggalkan. Sehingga makin berantakanlah hubungan pasangan kumpul kebo ini. Di keesokan paginya, saat Tim terbangun, ia mendapati Liv udah nggak ada. Dan ternyata Liv udah bersiap-siap meninggalkan apartemen tersebut. Dan parahnya, Liv ingin mengakhiri hubungan mereka berdua alias putus. Lalu, saat Liv membuka pintu keluar, ternyata bagian depan pintu keluar itu udah tertutup rapat dengan susunan-susunan balok-balok hitam. Tentu saja, Liv langsung bertanya-tanya, ada apa ini? Tapi ternyata Tim juga tak tahu apa-apa. Lass mich raus. Karena benar-benar heran, Liv dan Tim langsung memeriksa semua jendela mereka. Tapi ternyata semuanya udah diblok habis alias tertutup total. Mach doch was! Mereka langsung mencoba menghubungi siapa saja. Tapi sayang, benar-benar tak ada jaringan. Bahkan jaringan wifi pun juga udah nggak ada. Lalu, saat Tim mencoba mencari-cari sinyal dan berjalan ke arah pintu keluar, saat ia berada di dekat susunan balok-balok hitam itu, ternyata balok-balok tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang artinya, susunan balok-balok tersebut tak terbuat dari bata biasa. Setelah itu, karena benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi, Liv sang arsitek akhirnya memilih jalur kekerasan. Ya, ia ngebor. Liv membor susunan bata-bata itu, tapi tak satupun mata bor yang bisa bertahan. Ia dan Tim juga mencoba membor dinding yang kemungkinan tembus ke jalan keluar. Tapi semua mata bor langsung mentok, alias bagian depan apartemen dan tembok yang di sekitar jendela semuanya udah dilapisi dengan susunan balok-balok hitam tersebut. Setelah itu saat mereka mulai kebingungan harus berbuat apa lagi, tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah tetangga mereka. Tanpa pikir panjang, Tim dan Liv langsung membor dinding yang memisahkan apartemen mereka dan ternyata berhasil. Dinding tersebut bisa dijebol dan mulailah mereka berinteraksi dengan si tetangga. Tetangganya Tim ini adalah pasangan pecandu narkoba. Mereka adalah Marvin dan Anna. Efek mengkonsumsi narkoba yang berlebihan membuat pasangan ini gampang panik, ketakutan. Sekalinya panik langsung ngamuk-ngamuk. Lalu setelah sedikit ngobrol-ngobrol dengan kedua pasangan itu dan keadaan apartemen mereka sama-sama tertutup rapat, mereka pun akhirnya mengakhiri obrolan itu dan kembali memikirkan cara keluar masing-masing.
Setelah itu, saat tim ingin mengambil air minum dari keran, ternyata air nggak keluar lagi, alias sumber air minum mereka benar-benar terputus. Sehingga terpaksalah Tim dan Liv mengumpulkan semua stok air minum yang tersisa. Saat sibuk mengumpulkan botol-botol minum, mereka berdua kembali bertengkar mengenai Tim yang menolak untuk pergi ke Paris semalam. Sehingga Liv menyalahkan Tim dan membuat Tim mengamuk lalu membanting handphonenya ke susunan balok-balok hitam. Dan ternyata salah satu partikel-partikel handphone menempel ke balok-balok tersebut, yang artinya balok-balok hitam itu ada unsur magnetnya. Karena makin penasaran, Tim dan Liv mencoba melakukan eksperimen. Mereka mengumpulkan semua benda-benda yang terbuat dari besi dan menempelkannya ke susunan balok-balok itu. Dan balok-balok yang ada unsur magnetnya hanya ada 4 buah. Tapi setelah menunggu beberapa saat, besi-besi yang mereka tempelkan tiba-tiba bergerak dan langsung terpental cepat ke arah mereka. Tapi untungnya mereka berdua berhasil menghindar, hanya saja Tim yang sedikit cedera. Setelah lukanya Tim diobati dan suasana agak sedikit tenang, tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut dari apartemen Anna dan Marvin. Dan ternyata Marvin sedang mengamuk. Takut terjadi apa-apa, Tim dan Liv langsung menjebol dinding mereka dan nekat masuk ke apartemen tersebut. Dan terlihatlah Anna sedang terkapar dengan tangan bergelimang darah. Lalu saat mereka mencoba membawa Anna pergi, tiba-tiba Marvin langsung menyerang Tim. Tapi untungnya Liv langsung datang dan menyemprotkan gas merica, sehingga Marvin berhasil mereka lumpuhkan. Saat Tim ingin memukuli Marvin, tiba-tiba Anna langsung mencegahnya. Ternyata Marvin ini bukanlah orang jahat. Ia hanya lagi mengamuk mencoba menjebol susunan balok-balok hitam. Tapi tak sengaja Anna terluka. Setelah itu, karena Marvin ini gampang ngamuk kalau lagi ketakutan, Tim akhirnya memutuskan mengikat tangannya. Dan setelah suasana agak sedikit tenang, Tim akhirnya mencoba berkeliling-keliling mencari peralatan yang ada di sana. Sehingga ketemulah sebuah palu gada, palu Thor alias martil. Dan setelah Tim mencoba memukuli susunan balok-balok hitam itu, sayangnya masih tak ada perubahan. Karena tak ada cara lain lagi, Liv akhirnya memberikan ide untuk menjebol lantai apartemen mereka. Jadi, karena Liv ini adalah seorang arsitek, saat pertama kali ia membeli apartemen tersebut, ia telah mempelajari struktur bangunannya. Dan di lantai dasar apartemen itu terdapat sebuah bunker atau ruang bawah tanah yang telah dibangun sejak 1800-an. Dan bunker tersebut tembus ke terowongan kereta api yang ada di tengah kota. Dan karena mereka berada di lantai 3, mereka terpaksa harus menjebol setiap lantai. Tim akhirnya berhasil menjebol lantai apartemennya. Saat ia turun ke lantai 2, seorang kakek-kakek pun muncul sembari menodongkan sebuah pistol alias badia-badia. Kakek ini bernama Oswald. Karena Oswald ini pernah hidup di zaman perang, ia pun merasa kedatangan Tim ini ingin menjarah semua stok makanannya. Itulah sebabnya Oswald menodongkan pistol. Untungnya cucunya Oswald ini muncul dan ia bernama Leah. Karena Leah kenal dengan semua orang-orang itu, ditambah lagi ia juga udah tahu kalau mereka semua sama-sama terjebak. Leah akhirnya berhasil membujuk kakeknya itu, sehingga Oswald pun mengizinkan Tim melanjutkan misinya. Jetzt ein bisschen Sport. Setelah itu sekarang gilirannya Marvin yang disuruh menjebol lantai. Saat mereka semua menunggu proses penjebolan itu, tak sengaja Tim melihat sebuah kamera kecil yang tersembunyi di sensor pemadam kebakaran miliknya Oswald. Tentu saja Tim bertanya apakah Oswald yang menaruh kamera tersebut. Lalu karena Oswald tak tahu apa-apa, mereka semua akhirnya memutuskan memeriksa semua alat sensor kebakaran. Dan ternyata semuanya terdapat kamera tersembunyi. Lalu setelah berunding beberapa saat, mereka semua akhirnya menyimpulkan kalau Friedman lah yang memasang kamera-kamera tersebut alias si pemilik gedung apartemen. Dan bertepatan apartemennya Friedman
bersebelahan dengan apartemennya Oswald itu, sehingga diputuskanlah untuk menjebol dinding pembatas apartemennya Oswald dengan apartemennya Friedman. Mereka akhirnya berhasil menjebol masuk ke apartemennya Friedman. Setelah berkeliling-keliling, didapatilah si pemilik gedung udah terkapar tewas dengan tangan terpontong alias putus. Tapi sayang, tangannya yang putus itu udah nggak ada. Untungnya handphonenya Friedman tergeletak dengan layar handphone terbuka dan juga terbuka menu galeri. Dalam galeri tersebut, Friedman habis memotret-motret susunan balok-balok hitam, sehingga muncullah rasa penasaran di benaknya Tim. Setelah itu mereka kembali berkumpul sembari membahas apa yang terjadi. Marvin meluapkan kekesalannya sembari memukuli lantai apartemen tersebut dan secara tak langsung menjebol. Tak sengaja lantai tersebut ambruk dan terjatuhlah mereka semua ke lantai dasar. Kakek Oswald dan Leah akhirnya ikut turun bersama rombongan itu dan tiba-tiba muncullah seorang pria lain yang bukan penghuni apartemen tersebut, dan ia bernama Yuri. Yuri ini adalah temannya Anton, si pemilik kamar apartemen itu, dan ia baru menginap beberapa hari di sana. Saat Yuri menanyakan kenapa mereka semua menjebol lantai itu, dengan sigap Tim berkata kalau mereka ingin menuju ruang bawah tanah alias bunker untuk mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba Yuri berkata kalau balok-balok hitam tersebut adalah sistem perlindungan pertahanan karena di luar sedang terjadi kontaminasi. Yuri menceritakan seolah-olah ada konspirasi gitu, tapi karena terdengar bertele-tele, tentu saja mereka semua tak percaya begitu saja. Lalu karena apartemen tersebut bukan miliknya Yuri, Liv pun langsung menanyakan keberadaan Anton, sang pemilik kamar apartemen, dan ternyata Anton udah mati terkapar. Dan menurut ceritanya Yuri, ia mendapati Anton udah tewas terkapar karena serangan jantung ketika mencoba memecahkan teka-teki untuk membobol susunan balok-balok tersebut. Dalam kamarnya Anton terdapat susunan rumus-rumus dan gambar-gambar susunan balok-balok hitam itu. Ya, Anton berusaha mati-matian memecahkan teka-teki susunan balok-balok tersebut. Lalu, setelah mendengar cerita-cerita itu, mereka semua kembali melanjutkan rencana awal, yaitu menjebol bunker. Tapi Yuri langsung mencegah mereka. Apalah daya, Liv bersama rekan-rekan yang lain tetap bersikeras menjebol ruang bawah tanah. Mereka akhirnya berhasil menjebol lantai dasar dan menerobos masuk ke ruang bawah tanah alias bunker. Dan akhirnya bertemu jugalah dengan pintu terakhir alias pintu jalan keluar. Tapi saat pintu tersebut dibuka, susunan balok-balok hitam itu masih tetap ada alias mereka benar-benar terkurung. Setelah itu karena tak ada jalan keluar lain lagi, Marvin kembali panik dan mengamuk. Ia memukuli susunan balok-balok hitam itu dengan martil. Lalu, karena takut terjadi apa-apa dengan martil tersebut, ia terpaksa harus ditenangkan dengan cara ditodong pistol, sehingga Marvin terpaksa harus kembali tenang. Tapi saat semuanya lengah, ia diam-diam langsung merebut pistolnya Oswald dan melepaskan tembakan beberapa kali ke arah susunan balok-balok hitam. Tapi tanpa disadari oleh Marvin, peluru-peluru yang ia lepaskan tiba-tiba berhenti tepat di depan susunan balok-balok hitam itu. Dan setelah menunggu beberapa saat, peluru-peluru itu kembali terpental ke arah mereka semua. Untungnya, mereka berhasil menghindar setelah diberi aba-aba oleh Tim, tapi tidak dengan Oswald. Ia tak sempat menghindar sehingga Oswald pun harus tewas akibat peluru yang terpental tersebut. Setelah itu, mereka semua kembali berkumpul di lantai dasar, termasuk Yuri. Di sana, Tim teringat dengan semua yang ia temukan di apartemennya Friedman, yaitu handphonenya. Sehingga Tim mengajak mereka semua memeriksa ke apartemen itu. Tapi Yuri masih kekeh dengan keyakinannya, sehingga mereka semua kembali ke apartemennya Friedman. Tapi Leah juga memberikan ide
ia akan memeriksa semua kertas-kertas yang ada di kamarnya Anton. Mungkin aja ada petunjuk. Sehingga dibagilah tugas, Leah dan Liv akan ke apartemennya Anton, sedangkan yang lain ke kamarnya Friedman. Setelah itu, saat Liv dan Leah memeriksa catatan-catatan di kamarnya Anton, mereka menemukan sebuah gambar susunan-susunan balok-balok hitam tadi, dan 4 buah di antara balok-balok itu telah ditandai oleh Anton. Dan bagian yang ditandai oleh Anton sama persis dengan balok-balok yang ada di kamarnya Liv. Balok-balok itu memiliki medan magnet yang paling kuat, sehingga diambillah kesimpulan sementara Anton nyaris saja sedikit lagi berhasil memecahkan teka-teki itu. Di tempat lain, di apartemennya Friedman, saat berkeliling-keliling di apartemen itu, Tim merasa bagian ruangan itu terlihat lebih kecil dari apartemen miliknya. Sehingga ia pun mencoba mengetuk sebuah dinding di ruangan itu, dan ternyata terdapat sebuah ruangan di balik dinding tersebut. Lalu, saat Marvin sibuk memeriksa sebuah laci lemari, ia menemukan sebuah remote, dan saat ia memencet sebuah tombol di remote itu, sebuah suara alarm berbunyi dari arah balik dinding yang diperiksa oleh tim sebelumnya, sehingga ditemukanlah remote untuk membuka pintu dinding tersebut. Karena tim ini adalah seorang programmer, ia mencoba menggunakan rumusan matematika untuk memecahkan kode kunci ruangan tersebut, yaitu menggunakan rumus kombinasi. Ia menaburi remote tersebut dengan tepung sehingga terlihatlah jejak sidik jarinya Friedman. Karena kombinasinya hanya 4 angka, tim bisa menjebol kunci keamanan dinding rahasia itu hanya dengan 24 kali percobaan. Di tempat lain, saat Leah dan Liv mulai menemukan beberapa berkas penting di kamarnya Anton, Yuri mulai sedikit was-was. Ditambah lagi dengan Liv menemukan kartu namanya Anton, dan Anton adalah seorang karyawan di perusahaan Epsilon, yaitu sebuah perusahaan pengembang teknologi pertahanan nasional, yaitu gedung yang kebakaran beberapa hari sebelumnya. Dan saat ditanyakan mengenai laptop Anton yang hancur, Yuri pun berkata kalau Anton membanting laptop tersebut karena gagal ketika mencoba membobol balok-balok hitam misterius tadi. Setelah itu, Anna akhirnya mendatangi Liv dan Leah mengabarkan kalau tim menemukan sesuatu di apartemennya Friedman, sehingga Liv dan Anna langsung pergi dan susul oleh Yuri, sedangkan Leah masih tinggal di kamarnya Anton. Lalu, saat tim berhasil membuka dinding rahasianya Friedman, ternyata terdapat susunan komputer-komputer canggih, dan Friedman selama ini mengawasi dan merekam semua aktivitas para penghuni apartemen tersebut. Tim mulai memeriksa semua rekaman dan ia mengatur ulang waktunya sesuai dengan saat malam ketika balok-balok hitam itu muncul, dan terlihatlah di rekaman video benda hitam itu seketika muncul di jendela ketika balok-balok hitam itu menutupi semua apartemen. Lalu, saat tim dan yang lain sibuk memeriksa semua rekaman video, Yuri diam-diam pergi dan kembali ke kamarnya Anton, dan bertepatan dengan Leah sedang melihat kondisi mayatnya Anton. Ternyata terdapat bekas cekikan di mayatnya Anton, dan pembunuhnya bisa dipastikan adalah Yuri. Melihat Leah mengetahui semua itu, Yuri pun langsung membunuhnya. Setelah itu, tim dan yang lain mulai memeriksa rekaman di apartemennya Anton. Tapi karena Yuri mendadak nggak ada, Marvin akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Lalu saat tim memeriksa rekaman di apartemennya Anton itu, terlihatlah Anton sedang sibuk memegang handphonenya, dan kedap-kedip cahaya handphone pun terlihat. Dan setelah itu, cahaya matahari mulai menyinari apartemen, yang artinya Anton berhasil membobol susunan balok-balok hitam tadi. Tapi tiba-tiba Yuri datang dari kamar dan langsung membunuh Anton dengan cara mencekiknya. Di sisi lain, Marvin akhirnya mendatangi kamarnya Anton, dan ternyata Yuri sedang membakar semua kertas-kertas catatan miliknya Anton. Marvin juga mendapati Leah udah terkapar tewas. Karena Marvin ini panikan, ia pun mengancam Yuri dengan pisau tapi dengan tangan yang gemeteran, menggigil. Sehingga dengan sigap Yuri langsung menangkapnya. Setelah melihat rekaman itu, tim langsung bergegas mencari Yuri dan tak lupa membawa pistolnya Oswald. Dan benar saja,
Saat ia sampai di kamarnya Anton, Marvin udah dipiting oleh Yuri. Saat Tim teralihkan ketika melihat mayatnya Lea, Yuri langsung menyerangnya sehingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Yuri akhirnya berhasil dilumpuhkan dan saat ia terikat tak sadarkan diri, Tim mulai memeriksa semua barang-barangnya. Ternyata Yuri ini udah termakan konspirasi. Ia percaya dengan Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Keempat, bahkan tatanan dunia baru layaknya Lord Rangga. Lalu, setelah Yuri sadar, Tim dan Marvin mulai menginterogasinya dan akhirnya Yuri pun mulai berbicara. Perusahaan Epsilon tersebut sedang membangun sebuah sistem pertahanan, baik dari serangan nuklir, dari virus, dan sebagainya. Nah, Anton adalah salah seorang programmer yang bekerja di sana. Yuri berkeyakinan kalau negara tersebut sedang diserang. Itulah sebabnya balok-balok tersebut muncul, tapi tidak dengan Anton. Anton berkeyakinan kalau terdapat kesalahan sistem di kantornya akibat kebakaran di hari sebelumnya. Itulah sebabnya Anton mencoba untuk keluar. Tapi karena Yuri percaya negara tersebut sedang berperang, ia pun terpaksa harus membunuh Anton agar tak ada seorang pun yang bisa keluar dari sistem pertahanan tersebut. Setelah mendengar semua itu, mereka kembali memeriksa rekaman CCTV di kamarnya Anton dan terlihatlah Anton sedang membuat program dan ia mentransfer ke handphonenya. Sehingga Tim langsung mencari handphonenya Anton tersebut yang telah dihancurkan oleh Yuri, lalu menyalin semua data handphone tersebut ke handphonenya Tim. Lalu karena Tim ini juga seorang programmer, ia pun paham dengan apa yang dilakukan oleh Anton dalam rekaman itu. Sehingga setelah semua data ditransfer dan diinstal, muncullah sebuah program Epsilon untuk membuka susunan balok-balok hitam misterius tadi. Saat Tim men-scan susunan balok-balok hitam dengan handphonenya, muncullah tombol-tombol di layar handphone seperti yang digambar oleh Anton di kertas sebelumnya. Dan saat ia mencoba memencet tombol-tombol itu, muncullah kilatan-kilatan cahaya handphone atau cahaya flash, dan ia pun melanjutkannya sampai tombol yang keempat. Tiba-tiba, susunan balok-balok tersebut berubah menjadi partikel-partikel kecil yang terlihat seperti dinding encer. Sei vorsichtig. Warm. Merasa portal jalan keluar udah terbuka, Anna akhirnya memberanikan diri memeriksa portal tersebut dan ia memasukkan ujung jarinya ke dalam portal itu dan semuanya aman-aman saja. Ia pun melanjutkan dengan memasukkan semua lengannya, tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu bergerak dan perlahan-lahan mulai menarik tubuhnya ke dalam portal tersebut. Marvin, Tim, dan Liv mencoba menariknya keluar, tapi sayang portal itu menariknya dengan sangat kuat. Lalu, tepat saat separuh tubuhnya Anna udah tertarik ke dalam portal, portal tersebut kembali berubah menjadi susunan-susunan balok-balok hitam. Sehingga badannya Anna pun terpaksa terputus dan ia harus tewas akibat kejadian itu. Mendengar Yuri menertawakan kematian Anna, tanpa pikir panjang, Marvin langsung mengambil pistol dan menembaki Yuri. Dan setelah Yuri tak bangun lagi, Marvin akhirnya memutuskan menembak kepalanya sendiri, sehingga hanya Tim dan Liv lah yang tersisa. Setelah itu, Tim dan Liv kembali mencoba menjebol balok-balok hitam tadi dan bereksperimen dengan menekan semua tombol. Saat melihat cahaya flash handphone berkedap-kedip setiap kali tombol ditekan, Liv akhirnya membuat kesimpulan ketika tombol pertama ditekan muncul 2 kilatan, tombol 2 4 kilatan, tombol 3 6 kilatan, dan seterusnya. Sehingga ia pun menyimpulkan mereka bisa menebak kodenya melalui rekaman CCTV ketika Anton berhasil membuka pintu. Jadi, berapa kali kilatan cahaya yang muncul menjadi patokan mereka untuk menentukan kode pembuka balok-balok tersebut. Setelah melihat hasil rekaman di kamarnya Anton, Tim dan Liv akhirnya berhasil memecahkan kode-kode itu. Tapi ternyata di tempat lain, Yuri masih belum mati. Nyaris saja Tim memencet kode-kode tadi,
Yuri tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Mereka berdua langsung berlari kabur menuju bunker. Selagi tim sibuk menahan pintu agar Yuri tak bisa mendekat, Liv langsung menekan kode yang telah mereka pecahkan tadi, sehingga portal pun akhirnya terbuka. Tapi sekali lagi sayang, Yuri berhasil masuk dan melumpuhkan tim. Sedikit lagi Yuri nyaris saja membunuh tim. Ia akhirnya harus tewas di tangan Liv setelah kepalanya dipukul dengan martil. Mereka berdua akhirnya berhasil keluar, tapi ternyata setelah berhasil keluar, semua gedung-gedung yang ada di kota itu udah berwarna hitam, alias terbalut susunan balok-balok hitam misterius. Dan ternyata dikabarkan di berita terjadi kesalahan sistem di perusahaan Epsilon sesuai dengan perkataannya Anton. Lalu, setelah mengetahui semua itu, Liv dan tim akhirnya langsung menuju mobil mereka dan bergegas pergi meninggalkan kota itu. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Brick. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler dan alur-alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.